Ya, kita lanjutkan ya Mas Mustika dan Mas Kristiono yang berkaitan dengan biaya materai ini. Mas Kristiono, tadi mungkin kita luput sedikit ya berkaitan dengan ketentuan atau aturan tentang biaya materai ini begitu ya. Tadi dalam sejarah perjalanannya memang ada beberapa kali kenaikan tarif. Sebetulnya seperti apa sih dari awal sampai dengan sekarang begitu menjadi 10.000 begitu. Jadi kan tarif berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 85 itu kan biaya materai sebesar 1.500. 1.250. Yeah. Kemudian tarif tersebut dinaikkan dengan PP Nomor 7 Tahun 95 menjadi 2.000 dan 1.000. Kemudian berdasarkan PP yang tahun 2000 itu berubah lagi menjadi 6.000 dan 3.000. Nah, kenapa dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2020 itu tidak ada lagi kenaikan biaya materai? Itu karena undang-undang membatasi kenaikan tarif itu maksimal adalah 6 kali lipat dari tarif sebesar undang-undang. Jadi ketika tahun 2000 itu sebenarnya tarif biaya materai itu sudah maksimal, Pak. Karena sudah 6 kali dari tarif dari undang-undang nomor 13 tahun 85. Undang-undang yang pertama itu ya. Jadi undang-undang yang pertama itu 1.000. Kemudian yang tahun 2000 itu sudah 6.000, jadi sudah 6 kali lipat. Sudah 6 kali lipat ya, sudah sampai batasan maksimumnya ya. Batasan maksimum. Gitu, sehingga di tahun 2020 ini diterbitkanlah Undang-Undang nomor 10 tahun 2020 yang merubah tarif biaya materai tersebut menjadi satu tarif 10.000. Itu latar belakangnya karena di undang-undang yang lama memang membatasi kewenangan pemerintah untuk menaikkan tarif sampai paling tinggi itu 6 kali lipat. Paling banyak ya. Paling banyak 6 kali. Dari tahun 2000 ya. Dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2020. Efektif baru 2021. Artinya selama 20 tahun itu kita belum mengalami kenaikan sama sekali begitu ya. Artinya kalau kita melihat dari potensi pendapatan yang luput dari materai itu cukup besar juga begitu ya. Artinya saya kira ini momentum yang bagus bagi pemerintah begitu ya untuk segera menaikkan tarif, menyesuaikan tarif juga dengan perkembangan nilai inflasi saat ini. Betul. Iya. Sekarang menjadi hanya satu tarif ya. Tarif 10.000 dengan undang-undang yang baru ya. Artinya undang-undang itu tentu saja melalui proses di parlemen ya, di DPR ya. Sudah disetujui antara pemerintah dengan DPR yang disahkan di Oktober kemarin kalau tidak salah. Iya, jadi sudah sah ya. Jadi ini tahun 2021 ini mulai berlaku 1 Januari 2021. Mulai berlaku 1 Januari 2021. Nah, ini tadi kan dibahas tentang bentuk-bentuk materai ini gitu ya. Jadi secara teknis begitu ya. Penggunaan dari materai ini seperti apa Mas Kristiono atau Mas Dharma? Penggunaan materai ini kan materai tempel tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Mustika. Bentuk materai itu seperti apa? Nah, itu ditempel di dokumen kemudian ditandatangan. Nah, ini ciri-ciri umum materai tempel seperti tadi. Mungkin nanti untuk itu ada lebih ciri khususnya seperti tadi yang disebutkan. Oke, next. Kemudian itu materai tempel. Ini ada frasa sebenarnya. Nah, ini untuk materai elektronik. Ini yang paling menarik menurut saya untuk saat sekarang gitu ya. Nah, masalahnya ini bentuknya seperti apa kita juga belum tahu, Pak. Karena ini kan diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri. Cuma dalam PMK nomor 4 tahun 2021 kemarin tentang materai elektronik ini belum dijabarkan secara detail. Jadi kita belum bisa memberi contoh. Cuma materai dalam bentuk lain ini seperti yang kita kenal sebelumnya, mesin teraan materai digital, sistem komputerisasi, teknologi percetakan, dan sistem teknologi lainnya. Kalau yang digunakan di teknologi percetakan itu biasanya di biliet dan giro itu, Pak. Itu biasanya dia memakai percetakan bahwa biaya materai lunas berdasarkan nomor berapa seperti itu. Di mesin teraan digital mungkin dengan bentuk stempel di materainya seperti itu. Jadi enggak harus dengan bentuk materai tempel itu bentuk materai. Itu kalau yang di bank itu kan biasanya ada ya begitu ya untuk giro biliet gitu ya. Itu menggunakan alat ya. Alat. Biasanya mesin teraan ya. Atau yang bentuk udah cetakan tadi. Nah, seperti tadi yang sempat kita sampaikan, Pak. Ya, yang kadang kan mereka udah terlanjur nyetak banyak itu, Pak. Cuma 6.000, makanya
ditambahkan kemudian kekurangannya pakai SSP itu ya. SSP ya untuk pelunasan biaya materainya. Oke. Jadi ini yang SSP tadi setara begitu ya. Jadi kalau misalkan saya menggunakan SSP untuk melunasi itu sudah dianggap pajaknya dibayar ya. Tidak perlu ada bentuk materainya ya, tetapi sudah disetarakan ya. Kemudian divalidasi lah sama kantor pajak dari yang cetakan yang tadi. Iya. Cukup dengan menggunakan surat setoran pajak gitu ya. Surat setoran pajak. Gitu. Oke. Nah, yang berkaitan dengan ini Mas, kira-kira ya saya hanya kadang-kadang berandai-andai begitu. Ini kan sekarang transaksi digital sangat besar begitu ya. Jadi hampir semua transaksi itu berbasis elektronik begitu. Nah, berkaitan dengan itu begitu ya, apakah selama ini ada semacam ya kerjasama lah dengan marketplace yang besar begitu ya, misalkan dengan Tokopedia ataupun dengan Shopee ataukah dengan Lazada dan lain sebagainya, karena ini kan menyangkut transaksi yang semacam itu dan bisa jadi nilainya besar begitu ya. Kalau tidak dipajaki ya hilang berarti gitu. Selama ini apa yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan itu Mas? Kalau selama ini yang saya tahu belum mengarah kepada marketplace ya Pak. Yang dulu kalau yang kita bicara masa lalu itu biasanya dengan rumah sakit dan perbankan. Mereka yang benar-benar banyak dalam satu hari bisa mungkin menerbitkan sampai atau memungut sampai 15 kali transaksi kali ya. Nah, jadi mereka akhirnya menggunakan mesin teraan itu. Di mesin teraan itu kayak deposit Pak. Mereka minta dalam 1 bulan mau butuh berapa ini. Maka mereka depositkan dulu. Kemudian misalnya habis dan mereka ke kantor pajak lagi untuk melunasi. Gitu ya. Tapi kalau seperti Pak Pri yang sampaikan tadi, saya rasa cukup menarik itu kalau akhirnya nanti kita kerjasama dengan marketplace ya, karena memang hampir sekarang banyak orang menggunakan penjualannya secara online, pembelian secara online. Jadi bisa loss-nya lebih besar itu kalau kita nggak melakukan pengawasan ke sana itu Pak ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Karena saya memang berpikir ya seperti itu, karena dalam konteks sekarang begitu ya, toko secara fisik itu banyak yang istilahnya hilang begitu ya, tetapi secara di dunia maya begitu transaksi itu kan sekarang luar biasa beralih ke sana begitu, sehingga ketika tadi ada semacam pajak untuk transaksi yang nilainya tadi untuk yang ketentuan terbaru 5 juta begitu ya. 5 juta kemudian transaksi menggunakan transaksi secara online begitu, artinya ada pajak yang bisa saja hilang begitu ya kalau misalkan pemerintah tidak memperhatikan aspek ini begitu. Nah, mungkin bisa dilanjut yang berkaitan dengan materi template gambar tadi. Oke. Saya kalau mungkin saya lebih pengen menjelaskan dulu Pak, tapi mengenai objek materi itu apa aja sih? Iya. Tadi kan kita banyak tahu dulu ya, tahu dulu objek pajaknya harus yang dikenain materi itu apa? Iya. Mungkin di slide kelima Pak. Di slide kelima. Sebelumnya ini. Nah ini. Objek biaya materai itu diatur di dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Biaya Materai, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Di situ yang pertama dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan suatu kejadian yang bersifat perdata. Jadi perjanjian dan lain-lain itu yang bersifat perdata. Kemudian dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Jadi walaupun dulunya itu bukan hal yang bersifat perdata, tapi suatu saat ternyata dipakai di pengadilan sebagai alat bukti, maka disitulah terutang objek biaya materainya. Kemudian di ayat 2-nya berikutnya Pak, slide-nya. Nah, dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf A juga meliputi masalah pertama, surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. Jadi kalau rangkapnya memang itu dibutuhkan juga sebagai nanti pembuktian di dalam pengadilan, itu juga sebagai menjadi objek. Kemudian akte notaris beserta glus, salinan dan kutipannya. Kadang kan kita butuh salinan Pak. Nah salinannya itu juga menjadi objek yang materi. Akte PPAT beserta salinan dan kutipannya hampir sama ya dengan tadi. Kemudian surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemudian dokumen transaksi, surat berharga ini tadi kita sering bahas ya masalah dokumen transaksi, walaupun nanti menggunakan media online ya. Termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka,
dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, untuk surat perjanjian ini maka di sini kapan? Yaitu pada saat ditandatangani. Pada saat tanda tangan itulah saat terutang ya. Saat terutangnya ya. Kemudian berikutnya dokumen lelang. Nah, ini dokumen lelang berupa kutipan risalah lelangnya itu juga merupakan objek dari biaya materai. Kemudian yang bukan objek apa sih? Yang bukan objek, coba berikutnya. Ini satu lagi Pak. Nah ini yang bukan objek. Biaya materai tidak dikenakan atas dokumen berupa dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang. Jadi kalau misalnya kita pengiriman barang, kemudian transportasi itu tidak. Salah satu contohnya di sini ada surat penyimpanan barang. Konsumen itu apa sih? Kita biasanya mengistilahkan dengan artinya bill of lading, Pak. Bill of lading atau surat angkutan penumpang dan barang tadi. Manifest ya. Bukti untuk penyimpanan dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim. Itu juga bukan non objek. Surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana dimaksud tadi ya. Surat lainnya yang hampir sama nih. Misalnya kayak konsumen atau suratnya apa. Kemudian segala bentuk ijazah. Itu juga bukan objek biaya materai. Kalau dulu padahal ijazah ada materainya Pak. Betul, saya masih ingat itu zaman saya itu masih ada ijazah, apalagi kalau ijazah kursus-kursus itu pasti harus ada materainya ya. Padahal sekarang dalam bentuk ijazah bukan objek materai. Kemudian berikutnya adalah tanda terima pembayaran gaji. Kalau dulu kan gaji pakai materai, padahal sekarang bukan objek pajak kan. Itu kalau diobjeki ya setiap bulan bisa banyak sekali ya Pak. Banyak yang protes. Iya betul. Kemudian tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah dan lain-lain itu juga bukan objek materai. Jadi inilah sebelum kita tadi akan bahas yang lain, kami ingin menyampaikan apa sih yang menjadi objek, apa yang juga menjadi non objek. Mungkin Pak Kus mau nambahkan? Ini juga non objek biaya materai Pak. Jadi ini kwitansi untuk semua jenis pajak. Nah ini misalnya kita store pajak. Bayar pajak itu kan kita pakai SSP Pak. Jadi SSP itu kan menyatakan nilai jumlah uang. Meskipun nilainya di atas 5 juta itu bukan objek biaya materai. Ini tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi juga bukan objek biaya materai. Jadi misalnya ada pembayaran internal nih dari kas bendahara untuk operasional, maka itu bukan objek biaya materai meskipun tanda penerimaan uang itu adalah objek biaya materai sepanjang uangnya masih berputar di organisasi tersebut. Kemudian surat gadai juga bukan objek biaya materai. Surat gadai ini kalau misalkan berkaitan dengan pegadaian atau untuk semua ini biasanya dengan pegadaian kita menggadaikan barang gitu kan. Kemudian kita menerima uang terkait dengan surat penggadaian barang tersebut, itu bukan merupakan objek biaya materai. Kemudian dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga yang pembayaran uang oleh bank. Jadi kalau kita nabung ke bank, nabung ke bank itu bukan merupakan objek biaya materai. Dan tanda pembagian keuntungan, bunga atau imbal hasil surat berharga dalam bentuk apapun juga bukan objek biaya materai. Ini dokumen yang diterbitkan dan dihasilkan oleh Bank Indonesia juga bukan merupakan objek biaya materai. Jadi banyak juga objek biaya materai ini. Termasuk ke koperasi ya Pak Kes ya. Termasuk ke koperasi. Jadi kalau misalnya kan ada kan tabungan selain bank juga ada koperasi. Nah itu bukan objek ya. Jadi kalau misalkan kita transaksi dengan bank, ambil, nyimpan itu tidak termasuk objek biaya materai. Supaya orang terutama kalau ngambil ini. Jadi kalau ngambil jangan sampai punya persepsi kalau ngambil di atas 5 juta terus utang biaya materai. Padahal ada transaksinya. Ada transaksinya, nanti dipecah-pecah Pak. Gitu. 4.900.000 saja ya. Sudah biar nggak kena. Oke, coba selanjutnya. Coba. Bagian selanjutnya ada, Mas? Nah, ini saat terutangnya ini. Jadi kapan sih dokumen-dokumen itu tadi terutang biaya materai? Biaya materai terutang pada saat dokumen dibubuhi untuk ditandatangan. Jadi surat perjanjian, akta notaris, gros salinan dan kutipannya, akta PPAT itu saat akan ditandatangan terus terutang. Dan biasanya kan ditempel materai dulu baru ditandatangan. Kemudian saat dokumen selesai dibuat untuk surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka itu saat dokumen tersebut selesai dibuat. Ini
Ini saat terutangnya. Saat terutangnya. Nah, jadi kalau kapan misalnya materai harus ditempel. Kelupaan begitu. Terus bagaimana? Apa yang dilakukan saat terutangnya? Seharusnya ditempel begitu ya. Tapi ternyata dokumen ini tidak dimateraikan pada saat dibutuhkan begitu ya. Ternyata diketahui ini dokumen ini belum dimateraikan. Itu apa yang harus dilakukan? Itu nanti bisa dilakukan pemateraian kemudian. Pemateraian kemudian. Ini contoh lagi nih saat terutangnya lagi, Pak. Ini sebentar. Yang sebelumnya, Mas? Sebelumnya dulu. Iya. Nah, ini saat terutangnya biaya materai ini untuk surat keterangan, surat pernyataan atau surat lainnya yang sejenis beserta lengkapnya saat diserahkan dokumen tersebut kepada siapa untuk dokumen tersebut dibuat. Misalnya di kantor pajak biasanya kan kita memerlukan surat pernyataan, Pak. Misalnya untuk mendaftarkan NPWP atau transaksi validasi, misalnya saya nggak punya NPWP, itu jadi wajib pajak harus membuat surat pernyataan. Nah, terutangnya adalah saat surat pernyataan tersebut diserahkan. Jadi bukan saat surat pernyataan tersebut ditandatangani. Ditandatangani ya. Kemudian dokumen lelang, kemudian surat yang menyatakan jumlah uang. Nah, surat yang menyatakan jumlah uang ini biasanya kwitansi kan, Pak. Iya. Jadi kwitansi ini misalnya saya telah terima uang dari Pak Priyo misalnya. Nah, saat kwitansi tersebut diserahkan ke pihak siapa, itulah saat terutangnya. Saat terutangnya ya. Nah, ini kemudian dokumen yang diajukan ke pengadilan untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Nah, tadi kan kita mengenal non-objek. Jadi surat-surat yang bukan objek biaya materai, Pak. Ya. Ketika dokumen-dokumen non objek tadi akan digunakan ke pengadilan sebagai alat bukti, maka dokumen-dokumen tersebut jadi terutang biaya materai. Jadi terutang biaya materainya bukan karena dokumennya, tapi karena dokumen tersebut akan digunakan di pengadilan. Ya. Jadi seperti yang dikatakan Mas Mustika tadi ya. Jadi kalau misalkan ada sengketa berkaitan dengan dokumen, kemudian dicek dokumennya belum bermaterai, dokumen itu harus dibayar pajaknya dulu. Dibayar pajaknya dulu. Nah, itu yang nanti dengan di pemateraian gitu ya. Di pemateraian kemudian juga, Pak. Kalau memang dokumen itu kan untuk dokumen yang sebenarnya terutang, Pak. Terutang, ya. Dokumen yang sebenarnya terutang kayak surat pernyataan, surat keterangan atau surat perjanjian kan terutang biaya materai. Nah, itu kan terutangnya pada saat ditandatangani. Tapi kemudian ternyata belum dibayar. Nah, dan akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, maka dia sebelum dibawa ke pengadilan harus dilunasi dulu materainya dengan pemateraian kemudian. Nah, ini untuk dokumen yang digunakan di Indonesia untuk dokumen perdata yang dibuat di luar negeri. Ini jadi ketika ada dokumen perdata yang dibuat di luar negeri akan digunakan di Indonesia, dia jadi terutang ketika akan digunakan di Indonesia. Seperti itu saat terutangnya biaya materai. Berarti seperti dokumen-dokumen impor itu ya nanti ketika masuk Indonesia harus harus ada. Kalau dokumen impor mungkin memang transaksinya dilakukan di Indonesia karena barangnya memang digunakan di daerah pabean ya Pak ya. Tapi yang dimaksud tadi adalah dokumen yang sebenarnya ini terjadinya di luar negeri nih, di luar daerah pabean. Tapi suatu saat ternyata akan dipakai untuk permasalahan di Indonesia di dalam daerah pabean, maka dokumen itu menjadi terutangnya saat dipakainya itu. Saat dipakai gitu. Apa itu berkaitan dengan yang pematerian kemudian ya? Yang tadi bukan. Kalau yang dokumen dari luar negeri tadi kan memang dia sebelumnya dibuatnya di luar negeri. Itu bukan objek karena dia di luar wilayah hukum Indonesia kan. Jadi tapi ketika dokumen tersebut dibawa dan digunakan di Indonesia, maka terutang biaya materai saat digunakan di Indonesia. Begitu. Menjadi objek dan terutangnya menjadi objek dan terutang di Indonesia. Ini yang pemateraian kemudian, Pak. Dilakukan untuk dokumen yang biaya materainya tidak atau kurang dibayar. Jadi memang dokumen tersebut terutang biaya materai. Tetapi tidak atau kurang dibayar bisa dilakukan pemateraian kemudian. Kemudian dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Jadi memang dari awalnya dokumen tersebut bukan objek, tapi karena akan digunakan di pengadilan maka dia menjadi terutang biaya materai. Ini menarik nih yang ini. Karena tadi bukan objek, bisa menjadi objek kalau dokumen itu mau digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Sebagai alat bukti di pengadilan. Ya, misalnya kan kalau kasus di pajak itu SSP. SSP tadi kan disebutkan itu bukan objek pajak. Tapi misalnya terjadi pemalsuan atau tindak pidana terkait dengan SSP tersebut bisa dijadikan sebagai bukti dan itu dilakukan pemateraian kemudian. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan Mas ya untuk pembicaraan ini.